Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem koordinat dan fungsi perintah pada gambar 2D. Yang pertama yaitu mengenai konsep dasar sistem koordinat CAD. Sistem koordinat CAD 2D. Jadi pada saat penggambaran, sistem koordinat itu memiliki 2D dan 3D. Nah, sekarang kita lihat pada menu inventor. Jadi apabila kita klik new, nah di sini ada pilihan template di mana penggambaran ada English, Metric, dan Multisign. Nah, masing-masing penggambaran di sini ada beberapa file atau extension, yaitu extension .ipt, extension .iam, .idw, dan juga .ipt. Masing-masing ini berbeda-beda untuk penggunaannya. Nah, .ipt digunakan untuk menggambarkan suatu part atau komponen, sedangkan .idw digunakan untuk assembly atau perakitan. Untuk IDW digunakan untuk proses penggambaran gambar kerja, jadi hasilnya berupa printout. Sedangkan .ipn digunakan untuk disassembly yang nantinya hasilnya berupa animasi yang digunakan sebagai presentasi. Berikutnya kita klik standar IPT, kemudian create. Nah, pada menu di pojok sebelah kiri ini terdapat Start2 disket dan 3 disket. Ini yang membedakan dari sistem koordinat. Jadi kalau misalkan Start2 disket tampilannya seperti ini, sedangkan untuk 3 disket akan tampilannya seperti ini, di mana terdapat persumbuhan atau WCS. Berikutnya nanti kita akan bahas tersendiri mengenai 2 disket dan 3 disket. Apabila kita klik Start2 disket, maka di sini akan muncul yang dinamakan dengan kuadran. Ini adalah XY plane, ini adalah YZ plane, sedangkan ini adalah XZ plane. Nah, misalkan kita klik XY plane. Nah, akan tampil seperti ini, di mana terdapat origin atau persumbuhan. Nah, sekarang untuk pengaturan grid sketch, kita klik tool, kemudian application option, kemudian kita klik sketch, maka di sini kita bisa mengaktifkan grid line. Apabila kita oke, nah, maka grid line-nya akan muncul. Saya kembalikan lagi application option. Apabila kita aktifkan koordinat sistem indikator, nah tampilannya akan seperti ini. Jadi ini terdapat indikator untuk persumbuhan XY. Apabila kita tidak ingin menampilkan grid line dan koordinat sistem indikator, maka kita tidak perlu mencentang pada bagian application option ini. Nah, sehingga tampilannya berubah, tidak ada grid sketch-nya lagi. Berikutnya yaitu tentang fungsi perintah menggambar dengan CAD 2D. Nah, kita akan membahas mengenai layer dan juga sketch. Layer ini berfungsi untuk pengaturan pemilihan standar gambar antara lain ANSI, BSI, DIN, GB, JIS, dan ISO. Nah, untuk pengaturan desain 2D ini penting apabila tidak sesuai standar yang berlaku. Sedangkan sketch itu merupakan dasar untuk membuat gambar 3D atau part. Bagaimanakah cara pengaturan layer? Kita bisa masuk di IDW, ISO IDW, create. Kita klik manage, style editor. Nah,
kita bisa mengatur style and standard editor di sini, atau juga di place view, di annotate, kemudian edit layer. Nah, di sini terdapat pengaturan mulai dari dimension, bermacam-macam jenis garis, teks, dan standar lainnya. Nah, sekarang kita klik dimension, klik default ISO, kemudian kita bisa mengubah berapa digit untuk pencantuman dimension. Misalkan 2 angka di belakang koma kita hilangkan, kita klik 0. Begitu juga dengan derajatnya. Lalu kita klik display. Nah, ini yang penting di dalam pengaturan berapakah panjang dari ujung atau garis bantu penunjukan ukuran. Contohnya ini A, kita ketikkan 1, C-nya 1, ini 7, 4 offset 10. Nah, kemudian pengaturan berikutnya yaitu untuk break line. Break line ini adalah garis putus-putus, berarti kita harus mengatur ketebalannya. Break line kita rubah seperti ini, kemudian center line itu 0,35, kita ganti strip titik, lalu section line kita rubah 0,5, chain-nya tetap, hidden line ini 0,25. Nah, kita juga bisa mengganti warnanya. Apabila center mark di sini kita rubah warnanya biru, nah seperti ini. Kemudian center line-nya juga biru. Lalu dimensionnya, misalkan kita rubah merah. Lalu section line, break line misalkan kita rubah hijau. Nah, begini cara pengaturan untuk edit layer. Nah, sekarang untuk jenis hurufnya, kita klik, kita bisa mengganti jenis hurufnya. Nah, misalkan kita ganti Isoteur, tingginya untuk label teks 3,5, posisinya miring, kemudian untuk note teksnya 2,5. Nah, caranya seperti ini. Ada lagi untuk surface texture. Apabila kita menampilkan surface texture yang menggunakan tingkat kekasaran N1 sampai dengan N12, maka kita bisa mengganti yang ISO 1302 tahun 1978. Nah, sekarang kita save and close. Begini cara pengaturan edit layer. Kita lanjutkan untuk sketch. Kita klik new, create. Nah, sekarang untuk sketch. Seperti yang kalian lihat bahwa menu sketch ini ada line, circle, arc, rectangle, yang masing-masing ini apabila kita klik, maka di sini terdapat bermacam-macam perintah. Begitu juga dengan circle, arc, rectangle pun di sini banyak sekali menu-menu. Misalkan bagaimana cara kita membuat segi 6 ataupun segi N, kita bisa membuat dengan klik salah satu perintah yang ada di sini. Kemudian ada menu fillet dan chamfer, kemudian text, point,
Nah, ini adalah menu-menu dari Sketch. Nah, menu-menu ini dilengkapi dengan Move, Copy, Rotate, Trim, Extend, Split, Scale, Stretch, dan Offset. Yang sebelah kanan ini istilahnya adalah Modify. Sedangkan di sebelah kanannya ini Pattern, terdapat Rectangle, Circular, Mirror. Nah, ini adalah dimensionnya. Di sampingnya ini adalah menu Constraint. Nanti akan saya jelaskan di pokok pembahasan berikutnya, yaitu fungsi dari menu constraint, mulai dari collinear constraint, coincident constraint, paralel, horizontal, vertikal, dan juga lainnya. Nah, apabila kita klik Finish Sketch, nah maka ini akan berubah menjadi menu 3D model. Kita klik lagi Sketch 2 kali, maka di sini akan berganti menjadi menu Sketch. Berikutnya saya jelaskan bagaimana kita menggunakan menu Create di sini. Apabila kita klik Line, kita klik kiri, kemudian kita isikan ukurannya 100 misalkan, kemudian Enter. Nah, kita akan mendapatkan garis langsung sepanjang 100 mili. Nah, sebelumnya saya jelaskan di sini yang dinamakan dengan menu navigasi. Jadi ini adalah pan, fungsinya adalah untuk menggeser. Sedangkan ini adalah zoom all. Nah, zoom all di sini apabila kita klik panah, maka di sini ada zoom all, ada zoom window, ada zoom selected, yang masing-masing fungsinya itu berbeda-beda. Nah, untuk sementara kita gunakan zoom all saja, yaitu fungsinya untuk menempatkan gambar sesuai dengan layar. Jadi kalau kita klik zoom all di sini, maka penggambaran yang ada di sini akan memenuhi layar, atau istilahnya fit. Nah, seperti ini. Ini adalah menu free orbit. Apabila kita klik di sini akan bisa kita gerakkan 360 derajat. Nah, bagaimana untuk mengembalikannya? Kita bisa mengembalikannya dengan mengklik fungsi look at. Nah, seperti ini. Nah, di bawahnya ini berarti aktif zoom window. Nah, berikutnya bagaimanakah menu line atau cara gambar yang lain? Kita klik line, kita klik sembarang ukurannya, kita bisa mengedit ukurannya dengan klik dimension. Kita isikan 100. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk menggambar circle. Oh iya, untuk menggeser seperti ini kita bisa menggeser dengan tekan scroll. Jadi scroll yang di tengah yang bisa diputar-putar. Ini untuk mengecilkan, ini untuk membesarkan, maju mengecilkan, mundur membesarkan, klik scroll. Ini fungsinya untuk menggeser dari gambarnya. Nah, seperti ini. Kita klik circle. Nah, seperti ini. Kita isikan misalkan 100, enter. Nah, kita bisa menggambar dengan langsung mengetikkan angkanya, atau kita klik ukuran sembarang lalu kita edit dengan menggunakan dimension. Nah, seperti ini. Bagaimana menu Ars? Nah, menu Ars ini bermacam-macam. Jadi kita bisa klik garis di sini, klik sini. Nah, ini kita ketikkan radiusnya. Nah, misalkan kita isikan di sini 250. Nah, akan tetapi kalau dicermati, ini tidak menyinggung atau menyinggungnya kurang sempurna. Nah, nanti ada cara lain supaya
singgungan antara arcs atau dengan lingkaran ini nanti ada menu-menunya. Kita abaikan dulu, sekarang kita membuat rectangle. Kita bisa membuat garis lebih cepat untuk bentuk rectangle seperti ini. Nah, langsung kita isikan ukurannya 100 dan yang ini 100. Nah, seperti ini. Klik bagian bawah, ini ada poligon. Nah, kalau untuk membuat poligon, berikutnya kita akan membuat poligon dengan cara klik, kita isikan misalkan cuma 8. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kita akan membuat segi 5 kita klik, jadinya akan seperti ini. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menu fillet. Kita klik fillet, di sini ada 2 menu, yaitu chamfer dan fillet. Kalau misalkan kita klik fillet di sini, kita isikan angkanya 5, maka kita bisa langsung membuat radius seperti ini. Kalau kita isikan 10, nah seperti ini. Sedangkan untuk chamfer, kita isikan chamfernya 20. Nah, jadinya seperti ini. Teks, seperti biasa, kita klik, kita bisa mengisikan misalkan SMK Negeri 1 Singosari. Nah, seperti biasa. Sebelum kita lanjutkan di menu constraint, nah, kita sekarang coba lagi untuk menggambar di menu line sembarang seperti ini atau seperti ini. Nah, kita bisa mengubah garis ini menjadi vertikal atau horizontal dengan mengklik constraint. Jadi kalau misalkan kita klik horizontal, kita letakkan di garisnya, nah maka di sini akan posisinya menjadi lurus atau horizontal. Sedangkan vertikal, kita klik seperti ini, maka akan menjadi lurus. Nah, sekarang kita ganti lagi, kita bikin lingkaran bebas. Apabila kita klik yang dinamakan dengan konsentrik, maka kita klik ini, maka menjadi satu pusat. Nah, sekarang kita membuat contoh lagi bentuk gambar seperti ini. Berikutnya kita klik equal, kita klik sini dan ini, maka akan muncul di sini sama panjang. Begitu juga garis bagian bawah dan ini. Nah, lalu bagaimana dengan simetri? Apabila kita klik bagian ini dan ini dan ini akan menjadi simetri. Nah, berikutnya kita baru bisa mengisikan ukurannya. Nah, karena sudah terconstraint, maka ukuran yang kita buat ini akan menyesuaikan semuanya. Contohnya ini, kita klik 100, maka bagian sebelah kiri ini juga akan mengikuti. Nah, ini adalah menu-menu dari constraint. Nah, ada yang tertinggal yaitu menu dari tangent. Apabila kita klik tangent di sini, maka lingkaran terluar dan lingkaran ini akan menyesuaikan, sehingga akan muncul simbol tangent. Nah, seperti ini. Bagaimana dengan garis? Apabila di sini ada garis, dengan klik tangent, maka kita bisa menempelkan di sini. Nah,
garis ini akan menempel pada lingkarannya atau bersinggungan. Jadi ini yang dinamakan dengan garis singgung, sedangkan ini yang disebut dengan busur singgung. Nah, ini adalah dasar untuk penggambaran yang nantinya kita gunakan pada menu-menu yang ada pada 2D. Untuk mereview kembali apa yang sudah kita bahas pada pagi ini, kita lihat pada presentasi konsep dasar sistem koordinat CAD, ada sistem koordinat 2D dan 3D. Sedangkan Gridscape itu bisa kita pilih dengan klik application option, kemudian sketch, kita aktifkan grid line-nya. Nah, sekarang untuk fungsi perintah menggambar dengan CAD 2D itu ada antara lain yaitu layer, yang berfungsi untuk pengatur pemilihan standar, dan berikutnya yaitu sketch. Nah, pengaturan layer itu bisa pengaturan layer bermacam-macam. Kita bisa mengatur macam-macam garis, dimension, ataupun juga teks. Nah, ini adalah menu sketch-nya. Kita bisa memulai dengan menggambar sketch sesuai dengan aksisnya atau sumbunya. Lalu fungsi perintah lain, create, seperti yang sudah saya jelaskan. Tadi ada line, ada circle, arcs, rectangle, fillet, chamfer, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk project geometri, ini saya terangkan lebih lanjut pada saat kita menggambar latihan berikutnya. Yang fungsinya di sini adalah untuk memproyeksikan suatu bentuk geometri yang sudah ada ke atas bidang sketch. Nah, project geometri sendiri itu bermacam-macam. Nanti akan saya kupas satu persatu. Untuk modify, di sini ada move, ada copy, ada rotate, trim, extend, split, scale, dan sebagainya. Nanti kita akan membahas khusus mengenai ini langsung pada job sheet. Sedangkan menu constraint yang tadi saya jelaskan, itu adalah fungsi perintah pemberian batasan dan hubungan antar entitas gambar dalam sketch supaya bentuknya valid dan presis. Nah, demikian materi untuk sistem koordinat dan fungsi perintah gambar CAD 2D. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.